Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok F, yang beranggotakan saya Lutfi Faruk Imam, NIM 45, dan Febriana Rahmawati, NIM 10, akan bersama-sama menjelaskan tentang pembelajaran IPA. Baik, pada pembahasan di video kali ini, kita akan bersama-sama membahas pengertian pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian kita akan lanjut tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, dan kemudian kita akan membahas ciri khas pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan menyimak bersama pembelajaran menyimak dan berbicara bagi mahasiswa pembelajaran BIPA. 4 kriteria ini kita akan bahas bersama-sama. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian BIPA yang akan dijelaskan oleh saya. Pengertian pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebuah proses mengajarkan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama menyimak, kedua berbicara, ketiga membaca, dan yang keempat menulis, yang erat kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi baik di lisan maupun tulisan. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 kriteria. Ketika kita bisa menyimak, itu bisa dikategorikan belajar bahasa Indonesia, kemudian berbicara dan membaca serta menulis itu menjadi kemampuan yang mendasar di pembelajaran bahasa Indonesia, terkhusus pembelajar di BIPA. Kemudian kita akan lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama, memperluas pengalaman mahasiswa melalui media massa serta menyenanginya. Yang kedua, membantu mahasiswa agar mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara efektif sesuai dengan potensi masing-masing individunya. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan kepada mahasiswa karya sastra yang bernilai sehingga mereka terdorong dan tertarik membacanya. Ini terkhusus bagi mahasiswa yang belajar di BIPA. Kemudian yang keempat, membantu dan membimbing mahasiswa agar memperoleh kemampuan dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kelima, merangsang perhatian mahasiswa terhadap bahasa nasional serta menumbuhkan apresiasi yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab sehingga mempercepat keterampilan mereka dalam berbahasa Indonesia. Yang keenam, membantu mahasiswa mengenai aturan bahasa Indonesia yang baik serta mempunyai kemampuan menggunakannya dengan baik, yaitu berbahasa di lisan. Yang ketujuh, membimbing mahasiswa agar mempunyai keberanian untuk berpendapat serta memiliki kepedean sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan benar dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir, terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan apresiasi sastra yang baik. Itu pengertian dan tujuan pembelajaran. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Febriana Rahmawati. Terima kasih Saudara Lutfi. Saya Febriana Rahmawati NIM 10 akan melanjutkan presentasi ciri khas pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bahasa asing dan atau bahasa daerah. Ada 5. Yang pertama, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan jenis kelamin atau manusia dinyatakan dengan laki-laki atau perempuan, hewan dinyatakan dengan betina atau jantan. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia menggunakan kata-kata tertentu, segala, seluruh, para, semua, sebagai, beberapa, dan kata bilangan untuk menunjukkan bentuk kata jamak atau tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan jamak. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan waktu, tetapi cukup ditambahkan keterangan waktu seperti kemarin, seminggu yang lalu, hari ini, tahun ini, bulan ini,
besok lusa, bulan depan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, susunan kelompok kata dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan hukum DM atau diterangkan menerangkan, yaitu kata yang diterangkan D di muka atau yang menerangkan M. Kemudian poin terakhir yang kelima, bahasa Indonesia mengenal lafal baku, yaitu lafal yang tidak dipengaruhi oleh lafal asing dan lafal daerah. Kemudian materi atau poin pembelajaran menyimak dan berbicara bagi mahasiswa pembelajaran BIPA. Pentingnya pembelajaran menyimak dan berbicara bagi mahasiswa internasional karena kedua keterampilan ini saling ketergantungan, berkaitan, dan mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi. Maka pembelajaran BIPA ini sangat menekankan tentang pemahaman kemampuan menyimak dan kemampuan berbicaranya. Kemudian pembelajaran menyimak dan berbicara bagi mahasiswa BIPA yang pertama yaitu menyimak, itu keterampilan reseptif sehingga kita dapat mendengar dan juga memahami setiap demi tahap sampai pada level tertingginya. Saat seseorang menyimak, proses yang terjadi tidak hanya pada apa yang ia dengar, tetapi juga menghubungkan informasi awal yang telah ia ketahui sebelumnya dengan apa yang sedang ia dengarkan. Ia mengombinasikan apa yang ia dengar dengan ide dan pengalaman sehingga terciptalah makna dalam benak mereka. Hal ini memunculkan sebuah gagasan pengembangan bahan ajar yang bermuatan budaya lokal, karena dengan pemahaman budaya lokal yang jelas dan bermakna bagi mahasiswa pembelajaran BIPA dapat mencerna hasil simakan dan menindaklanjuti dengan berkomunikasi secara lisan. Pada gambar 6.1 yang nanti akan saya tampilkan di sini menunjukkan sebuah proses pengembangan menyimak pada pembelajaran bahasa dan peran pengajar dari memotivasi sampai memberikan ungkapan balik kepada pembelajar. Kemudahan mengubah keterampilan menyimak bahasa kedua dari kegiatan di dalam kelas menjadi kegiatan menyimak pada dunia nyata dengan cara kegiatan menyimak menjadi kegiatan yang diperkirakan terjadi di kehidupan nyata. Kemudian berlatih menyimak di kehidupan nyata atau belajar dengan mudah mengembangkan kemampuan berlatih di kelasnya. Kemudian poin berbicara, keterampilan berbicara ini tidak dapat lepas dari keterampilan menyimak. Jadi kedua keterampilan ini saling ketergantungan karena berbicara jarang dilakukan sendiri. Berbicara merupakan kegiatan interaktif kecuali presentasi secara lisan tanpa adanya audiens. Seseorang berbicara secara efektif ketika ia menggunakan kata-kata, ujaran, ungkapan sesuai dengan tujuannya. Hal ini melibatkan pengungkapan ide dan pandangan, pengekspresian kegiatan dan keinginan untuk melakukan sesuatu, seperti menegosiasi atau menyelesaikan masalah tertentu, serta membangun dan memelihara hubungan sosial. Menurut Dillard, Norris, dan Ortega pada tahun 2000, antara lain 1. Dengan cara mewawancara ters dengan pernyataan yang memberikan konteks untuk waktu atau beda aspek. Kemudian yang kedua, tugas teks deskripsi list menggunakan media kartu dengan kata keterangan kemudian digunakan dalam kalimat. Kemudian poin ketiga, perlihatkan slide
Dalam pembelajaran diminta melakukan 5 tindakan berbicara sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian poin yang keempat, mengingat kalimat. Dan poin yang kelima, menerjemahkan. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.